Hello Achievers, welcome back with me, Miss Grace Angelina. Let's check it out. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dasar akuntansi. Yang akan kita bahas yaitu mengenai laporan keuangan, asumsi dasar akuntansi, prinsip dasar akuntansi, dan apa saja keterbatasan dalam informasi akuntansi, serta transaksi keuangan apa saja yang terjadi dalam akuntansi. Mohon disimak baik-baik ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa sih akuntansi menurut dua lembaga besar, baik itu menurut American Accounting Association dan menurut American Institute Certified Public Accountant. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih sebenarnya bentuk hasil akhir dari proses akuntansi, yaitu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang nantinya dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan ekonomi. Selengkapnya, kalian boleh lihat di halaman 21 di buku textbook kita tentang laporan keuangan. Berdasarkan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan tentang laporan keuangan yang harus disusun untuk bagaimana perusahaan dapat mengetahui aktivitas ekonomi suatu perusahaan. Terdiri atas 5 laporan. Yang pertama, laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini calon investor dapat melihat karena di laporan laba rugi akan memunculkan yang namanya untung atau rugi dan seberapa besar kenaikan atau penurunan dibanding dengan periode lalu. Kemudian yang kedua, laporan ekuitas atau biasa disebut juga dengan laporan perubahan modal. Nah, di laporan ini biasanya menunjukkan seberapa besar sih modal akhir yang dimiliki suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga, laporan neraca. Nah, di laporan neraca menunjukkan bagaimana posisi keuangan selama satu periode, yang isinya ada harta, utang, dan modal. Keempat, laporan arus kas. Nah, di laporan arus kas menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas satu periode. Dan yang terakhir, kelima, catatan lain untuk memperjelas laporan keuangan atau biasa disebut dengan catatan atas laporan keuangan. Selengkapnya kalian boleh lihat di halaman 22 di textbook akuntansi. Sekarang kita akan bahas tentang apa sih Miss fungsi dari laporan keuangan. Tentu, segala sesuatu yang akan kita buat pasti kita harus tahu dulu fungsinya apa. Nah, fungsi dari laporan keuangan yang pertama, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan berupa harta, utang, dan modal. Kemudian yang kedua, yaitu menyediakan informasi kinerja serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai informasi akuntansi. Kalian masih ingat kan siapa saja para pemakai informasi akuntansi? Ada internal dan eksternal. Adapun tujuan mengapa sih dibuat laporan keuangan oleh sebuah perusahaan? Yang pastinya untuk menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Selengkapnya kalian boleh lihat di halaman 22 di textbook akuntansi. Sebagai bentuk contoh dari tujuan laporan keuangan, misalnya nih, bendahara di kelas. Pastinya seorang bendahara akan mempunyai yang namanya buku pencatatan kas. Nah, buku ini akan digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran kelas. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari pertanggungjawaban bendahara selama menjadi bendahara di kelas. Oke, selanjutnya, dalam proses pembuatan laporan keuangan, ada beberapa karakteristik kualitatif laporan keuangan yang harus dipatuhi. Yang pertama, laporan keuangan harus dapat dipahami, sehingga laporan keuangan dapat memberi kemudahan bagi para pengguna laporan keuangan. Kemudian yang kedua, relevan. Artinya, laporan keuangan harus memberi kemudahan dalam mengevaluasi laporan keuangan di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang ketiga, laporan keuangan harus memiliki keandalan. Artinya, laporan keuangan harus disajikan secara wajar dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir, dapat dibandingkan. Artinya, laporan keuangan harus dapat diperbandingkan antar periode atau antar perusahaan. Keempat karakteristik inilah yang digunakan untuk meminimalisir yang namanya penyelewengan laporan keuangan atau kecurangan atas laporan keuangan.
Selengkapnya, kalian boleh lihat di buku textbook akuntansi halaman 23. Sebuah perusahaan wajib menyusun laporan keuangan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Nah, laporan keuangan yang disusun pun harus memperhatikan yang namanya asumsi dasar agar laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, maka dari itu berikut asumsi dasar tentang laporan keuangan. Misalnya, transaksi tanggal 1 Mei 2015, PT ABC membeli mesin seharga 10 juta secara kredit dan akan dilakukan pelunasan pada tanggal 4 Mei 2015. Yang pertama, berdasarkan asumsi basis akrual. Nah, pada asumsi basis akrual ini, transaksi langsung dicatat pada tanggal 1 Mei 2015, bukan pada saat pelunasan 4 Mei 2015. Kemudian yang kedua, asumsi basis kas. Nah, di asumsi basis kas, transaksi akan diakui pada saat penerimaan atau pengeluaran uang kas. Artinya, pada transaksi PT ABC akan dicatat pada saat pelunasan 4 Mei 2015, bukan 1 Mei 2015 saat membeli mesin. Yang ketiga, asumsi yang ketiga yaitu kelangsungan usaha atau going concern. Ini berarti perusahaan akan berlangsung terus dan tidak memikirkan perusahaan akan bangkrut. Nah, kalaupun perusahaan akan bangkrut, maka hal tersebut harus dan wajib diungkapkan di laporan keuangan. Selengkapnya, kalian boleh cek di halaman 23 dan 24 di textbook akuntansi. Yang kita akan bahas tentang prinsip dasar akuntansi. Nah, ada 3 prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, prinsip kesatuan usaha. Contoh transaksinya. Misalnya nih, Tuan Adam memiliki 2 perusahaan, yaitu perusahaan angkutan dan perusahaan dagang. Meskipun 2 perusahaan ini sama-sama milik Tuan Adam, tapi pencatatan laporan keuangan harus tetap terpisah antara satu unit dengan unit lainnya. Artinya, laporan keuangan perusahaan angkutan harus terpisah dengan laporan keuangan perusahaan dagang, meskipun pemiliknya sama-sama Tuan Adam. Kemudian yang kedua, prinsip harga perolehan. Nah, di prinsip harga perolehan artinya harga beli ditambah dengan ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa. Contoh transaksinya, perusahaan membeli mobil dengan harga 150 juta. Nah, agar mobil tersebut dapat digunakan, diperlukan biaya balik nama 5 juta. Maka, harga perolehan mobil yaitu 150 juta ditambah 5 juta, sama dengan 155 juta, bukan 150 juta. Yang ketiga, prinsip objektivitas. Nah, di prinsip objektivitas, laporan keuangan didukung dengan bukti-bukti transaksi yang dapat dipercaya dan dapat diverifikasi dan dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak-pihak independen suatu saat nanti. Nah, prinsip dasar akuntansi juga penting dilakukan agar tidak terjadi yang namanya kecurangan laporan keuangan atau penyelewengan laporan keuangan. Selengkapnya, kalian boleh lihat di halaman 24 dan 25 di textbook akuntansi. Meskipun laporan keuangan sudah disajikan secara transparan, namun laporan keuangan masih memiliki keterbatasan dalam informasi akuntansi. Nah, keterbatasannya yaitu yang pertama, informasi keuangan tidak memberikan laporan yang tepat waktu. Karena laporan keuangan hanya melaporkan peristiwa ekonomi yang telah terjadi pada masa lalu, bukan yang sedang berlangsung. Kemudian keterbatasan yang kedua, mengabaikan informasi penting non-moneter. Artinya, tidak ada yang namanya informasi tentang pengangkatan pegawai, kunjungan kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak memberikan analisis yang rinci. Karena di laporan keuangan hanya tertera langsung tentang uang masuk dan uang keluar saja, dengan besaran nominal tanpa informasi rinci tentang uang keluar atau uang masuk tersebut. Yang keempat, tidak mengungkapkan yang namanya nilai bisnis. Nah, untuk keterbatasan ini kalian boleh cek selengkapnya di halaman 25 di buku textbook akuntansi. Selanjutnya, materi terakhir kali ini yaitu tentang transaksi dalam akuntansi. Nah, transaksi dalam akuntansi terdiri atas 2. Yang pertama, jenis transaksi dari pihak yang terlibat, terdiri atas transaksi internal dan transaksi eksternal. Nah, adapun bentuk dari transaksi internal, contohnya pemakaian perlengkapan, penyusutan harta tetap, dan lain-lain. Nah, contoh dari transaksi eksternal, misalnya pada saat perusahaan, pembayaran pajak, pembayaran beban sewa, dan lain-lain.
Selanjutnya, jenis transaksi yang kedua yaitu dari sumbernya. Terdiri dari transaksi modal, contohnya setoran modal, pengambilan untuk keperluan pribadi atau prive, pendapatan atau penghasilan, beban, dan lain-lain. Dan transaksi usaha berupa pembelian harta tetap, pinjaman dari bank, dan lain-lain. Selengkapnya untuk transaksi dalam akuntansi, kalian boleh lihat di halaman 26 di textbook akuntansi kita. Sekian pembahasan panjang kita tentang struktur dasar akuntansi. Kalian boleh ulangi lagi materi ini untuk mematangkan teori-teori akuntansi. Nah, sekarang kalian boleh lanjutkan kerjakan latihan kita di aplikasi Edmodo. Mohon kalian kerjakan dengan hati-hati ya. Sampai jumpa.